Hai, Assalamualaikum. Video kali ini akan membahas sejarah kelas 11. Di bab pertama itu ada materi kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Tapi diawali dengan jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Jadi, dulu banget manusia tuh udah suka melakukan perjalanan jauh, termasuk orang-orang di Nusantara. Jadi mereka tuh pergi menjelajahi lautan dengan menggunakan kapal karena mereka tuh pengen berdagang dengan negara-negara lain. Mereka bawa barang-barang yang berharga. Salah satu contohnya adalah rempah-rempah kapur dari sebuah kota yang bernama Barus di Sumatera. Jadi rempah-rempah ini adalah bumbu dapur yang dicari banyak negara, seperti Tiongkok, India, Mesir, Yunani, Romawi. Jadi kayak kamu tuh punya harta karun, punya barang yang berharga yang direbutin banyak teman-teman kamu dari berbagai negara. Nah, kemudian itu apa sih buktinya kalau misalkan orang-orang di Nusantara ini pernah melakukan perjalanan laut dan perdagangan internasional? Jadi buktinya itu bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam perlayaran dan perdagangan internasional bisa dilacak di catatan seseorang yang bernama Claudius. Beliau itu adalah ahli perbintangan, ahli geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir. Jadi beliau itu menuliskan sebuah peta kuno di abad ke-1, di mana di dalamnya itu tercantum sebuah nama kota, yaitu Barus, yang berada di Sumatera. Jadi Barus ini menjadi sebuah kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera nih. Kita lanjut ke hubungan pelayaran dengan negara lain. Jadi Nusantara itu punya hubungan yang erat dengan negara-negara seperti Timur Tengah, India, dan Cina. Itu sudah dari zaman dulu banget. Bahkan nih di abad kedua ada utusan dari kerajaan Jawa yang pergi berkunjung ke Cina. Jadi mereka tuh udah berteman dan berdagang atau bekerja sama dengan negara Cina udah dari dulu. Kemudian itu Nusantara menjadi tempat persinggahan yang penting untuk jalur maritim internasional. Jadi artinya kapal-kapal dari berbagai negara itu melewati Nusantara saat berlayar menuju destinasi lain. Seperti contohnya ada kapal dari Cina nih pengen berlayar ke India. Tapi dia tuh melalui perairan Sumatera dulu nih sebelum akhirnya berbelok lagi ke barat untuk pergi ke India. Nah, selain itu ada juga penjelajah dan pengelana dari luar yang datang ke Nusantara. Contohnya ada penjelajah dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta yang pergi mengunjungi pantai timur Sumatera di tahun 1345. Dan ada juga pengelana dari Portugis bernama Tome yang mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera itu di tahun 1512 hingga 1515. Dan Tome ini menulis pengalaman ketika berada di Indonesia atau berada di Nusantara dan mencatat bahwa orang-orang yang ada di Nusantara ini sangat ramah dan berinteraksi dengan baik dengan mereka. Selanjutnya, perjalanan internasional lintas dunia atau lintas benua itu sudah berlangsung lama banget. Bahkan nenek moyang kita dulu juga pernah membawa rempah-rempah
melintasi batas wilayah nasional, regional, dan bahkan ke seluruh dunia. Di wilayah Asia Tenggara, seperti Kampa dan Kamboja, juga terlibat dalam perdagangan dan interaksi internasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.